Nah, ini ada yang bertanya, apakah air kencing seperti itu juga sering rasa ada keluar sedikit air ketika selesai wudhu atau bahkan ketika sholat? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau saat sholat tiba-tiba terbersit keraguan sudah wudhu atau belum, bagaimana? Mari kita bahas sampai selesai dan dengarkan sampai selesai agar tidak salah paham. Perlu diketahui bahwa dari dalil yang telah kita sebutkan dalam video sebelumnya, para ulama mengambil sebuah kaidah besar, dan ini merupakan salah satu kaidah dari kaidah fikih yang besar, yaitu al-yaqinu la yuzulu bisyak. Sesungguhnya sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dan sesuatu yang ragu. Maka bercabang dari kaidah tersebut ada kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan. Pada asalnya adalah tetapnya sesuatu di atas keadaannya. Nah, berkaitan dengan hal ini, Imam Ahmad pernah ditanya sebagaimana disebutkan dalam kitab Masailul Imam Ahmad oleh Imam Abu Dawud. Sami'tu Ahmad su'ila an rajulin yashukku fi wudu'ihi. Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang ragu tentang wudunya. Qala idza tawadda'a fa huwa ala wudu'ihi hatta yastayqina bil hadathi. Apabila dia telah wudu, maka dia tetap di atas wudunya sampai dia yakin adanya hadas atau pembatal wudu. Wa idza ahdatha fa huwa muhdithun hatta yastayqina annahu tawadda. Dan apabila dia dalam hadas atau tidak dalam wudu, maka dia dalam keadaan hadas atau tidak ada wudunya sampai dia yakin bahwasanya dia telah berwudu. Nah, sekarang kita praktekkan kepada pertanyaan tadi, apakah air kencing juga seperti itu? Apabila dia sudah sholat dan tapi dia merasa ragu, merasa ada sedikit air kencing yang keluar, maka dia tetap di atas sholatnya, dia lanjutkan dan dia tidak perlu batalkan, karena hukum dasarnya dia sudah berada di dalam wudu dan keraguannya ada pada keluarnya kencing atau tidak. Bisa kita lihat, yakinnya ada pada wudunya dan ragunya ada pada keluarnya kencing atau tidak. Maka di sini kita kuatkan yakinnya, yaitu wudunya, maka dia tidak perlu batalkan sholatnya, alias dia lanjutkan saja. Nah, untuk pertanyaan kedua, ini menggunakan kaidah yang sama tapi kasusnya jadi berbalik. Kenapa? Pertanyaannya, kalau saat sholat tiba-tiba terbesit keraguan sudah wudu atau belum, maka di sini dasar yakinnya adalah dia, hukum dasarnya dia belum berwudu, dan keraguannya ada pada wudunya, sudah wudu atau belum ya, dasarnya dia belum wudu. Maka dari itu diambil dari sini bahwasanya dia adalah belum wudu dan dia harus ambil wudu. Dan apabila dia dalam sholat, maka dia harus batalkan sholatnya dan kemudian dia wudu untuk kemudian dia sholat lagi. Semoga bisa dipahami. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum.